Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film tentang psikopat berjudul Children of the Corn 2020. Tapi ini psikopatnya bukan orang dewasa, melainkan bocil-bocil yang seharusnya mereka cuma bermain, ini malah melakukan pembunuhan. Udah gitu kejam banget lagi. Siapin mental kalian ya. Oke, daripada kalian makin penasaran, yuk langsung aja kita cus ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan panti asuhan Riliston yang letaknya tepat dikelilingin oleh ladang jagung yang luas. Lalu terlihat seorang gadis kecil penghuni panti bernama Eden yang sedang asik bermain-main. Tidak lama kemudian muncul satu anak laki-laki penghuni panti keluar dari ladang jagung tersebut. Lalu ia pun mengatakan kepada Eden bahwa tenang saja, di ladang jagung tidak ada yang mati. Setelah itu, tindakan anak itu tidak ada yang menduga di mana dia mencoba membunuh seluruh penghuni panti. Kejadian itu pun langsung cepat ditangani oleh polisi. Polisi membius sebagian penghuni panti dengan gas asap. Akibat dari peristiwa itu, 15 anak tewas dan pelakunya sudah ditangkap. Lalu pada kabar berita lainnya, semua para petani jagung marah karena belakangan ini hasil panen ladang jagung mereka buruk dan kebanyakan jagung-jagung membusuk. Kembali pada peristiwa itu, Eden adalah salah satu anak yang selamat. Seorang pastor bernama Penny mencoba bertanya kepada Eden tentang anak lelaki itu yang telah melakukan pembunuhan. Eden menjawab bahwa dia telah menyesal. Menyesal dalam arti tidak membunuh semuanya. Oh, no. I think he was... Kemudian scene memperlihatkan remaja tanggung kakak beradik yang bernama Bolin dan Cecil. Terlihat mereka sedang bermain-main di ladang jagung. Bolin dan Cecil membicarakan masalah yang sedang orang tua mereka hadapi sebagai petani tentang ladang jagung belakangan ini yang memburuk. Mereka berdua berusaha memikirkan rencana untuk menyelamatkan pertanian ayah mereka. Tidak lama kemudian mereka dikagetkan oleh Eden, di mana Eden adalah teman mereka dan sekarang dia kembali seperti semula bersama teman-temannya dan anak-anak panti. Eden membawa mereka ke kumpulan teman-temannya yang sedang bersenang-senang di ladang jagung. Anak-anak ini dipimpin oleh Eden, di mana mereka sedang melakukan permainan eksekusi salah satu anak yang telah membunuh seekor dogi. Hey Wally. Di situ datang anak laki-laki sepantaran Bolin yang bernama Calder. Dia kesal karena mereka telah menghancurkan dan membocorkan bensin mobil milik neneknya. Setelah itu mereka pun melanjutkan permainan. Bolin terus menatapi Eden yang sepertinya Bolin memiliki firasat lain tentang Eden yang begitu aneh. Kemudian Bolin pulang dan menyusul Calder di jalan. Bolin membicarakan anak-anak itu dengan Calder yang sepertinya mereka berkelakuan berlebihan karena telah mengisap gas dari jamur jagung yang membusuk sehingga hal itu membuat mereka berhalusinasi. Lalu Calder menemukan arit dan melemparkannya ke ladang dan setelah itu terlihat akar-akar hidup bergerak meraih arit itu. Kemudian para orang tua termasuk orang tua Bolin yang bernama Robert mengadakan rapat penting yang dihadiri oleh para warga. Bolin, Eden dan anak-anak yang lain pun ikut hadir. Di situ Robert membahas masalah pertanian jagung. Ini pun kesalahan mereka juga yang telah gegabah memasukkan bahan-bahan sintetis dan lainnya ke ladang jagung. Yang awalnya berekspektasi memperbagus hasil panen, tapi akhirnya malah merusak semuanya. Sekarang ladang jagung mereka sudah diambang kehancuran, tapi Robert memberitahu semua warga bahwa mereka bisa mendapatkan subsidi dengan meninggalkan ladang mereka. Semua warga setuju, tapi tidak dengan anak-anak, di mana mereka memilih untuk memperbaiki ladang. Meskipun dilawan keras oleh anak-anak, orang tua mereka tidak peduli dan tetap pada keputusan. Mereka mentertawakan anak-anak yang menganggap mereka hanyalah anak-anak yang butuh bermain. Hal itu pun membuat Eden kesal dan mengajak anak-anak yang lain pergi. Saat sedang sendirian, Eden pergi ke ladang jagung dan menangis. Terlihat ada sesuatu seperti tangan meraih Eden yang menangis. Lalu setelahnya Eden pun mengumpulkan teman-temannya untuk membuat suatu rencana yang masih rahasia.
Dan tidak lupa dia juga memutus jaringan pada tower seluler untuk melancarkan rencananya itu. Malamnya, Eden menghampiri Cecil yang sedang sendirian. Di situ dia membujuk untuk bergabung, lalu mengajaknya ke ladang jagung, di mana di situ beberapa anak sedang mengadakan ritual. Pada keesokan harinya, Bolin mencoba menghampiri Eden dan teman-temannya yang sedang bermain di ladang jagung. Namun sesampainya di sana, kagetnya Bolin dan anak-anak yang lain sedang melakukan yang disebut memberi makan akar jagung dengan darah dari seekor baboy yang mereka bunuh. Bolin tahu anak-anak ingin mengembalikan ladang jagung supaya sehat, namun cara itu begitu aneh. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Bolin meminta Eden dan teman-temannya membuat para orang dewasa berkumpul di aula pengadilan, karena Bolin dan teman-temannya sudah membuat rencana untuk membujuk para petani agar mempertahankan ladang. Saat malam hari, Bolin dan Cecil menunggu sampai ayahnya tidur. Dan ayahnya begitu sadar, dia sengaja diborgol oleh Bolin dan membawanya untuk menyaksikan rapat yang sudah dia rencanakan. Setibanya di aula, Bolin turun dari mobil dan bingung kenapa semua orang dewasa belum ada, melainkan dia hanya melihat Eden dan satu anak laki-laki dan seekor kuda sedang duduk santai. Bolin bertanya kepada Eden dan dia menjawab bahwa dia telah melakukan rapat duluan. Lalu Eden pun memberikan kejutan kepada Bolin, di mana dia memperlihatkan di dalam ruangan terdapat ayahnya Calder yang sudah tergantung. Eden sengaja melakukan pembunuhan pertama kepada dirinya karena waktu itu dialah yang paling ngeselin. Calder berusaha menyelamatkan ayahnya, namun percuma saja Eden dengan tega menggantung pria itu hingga tewas. Terungkap, Eden dan anak-anak yang lain melakukan perlawanan terhadap orang dewasa untuk membalas mereka dan menyelamatkan ladang jagung. Otak dari semua itu adalah Eden yang berhasil merekrut semua anak-anak. Kemudian Eden membawa Bolin, Calder, dan teman-temannya ke kantor polisi kota. Di situ semua orang tua termasuk ayahnya Bolin, Sheriff, dan Penny diikat dan dimasukkan ke dalam jeruji. Ditambah Cecil yang akhirnya lebih memilih bergabung bersama Eden. Terlihat semua anak-anak bersenang-senang memberantaki tempat itu. Bolin hampir tidak percaya apa yang dilakukan Eden dan anak-anak yang lain di luar dugaan. Sedangkan Calder yang muak mencoba melawan. Akibat melawan, Calder tewas dihajar stik baseball. Kemudian rencana yang sudah dibuat akhirnya mulai dilakukan Eden, di mana Eden mengeluarkan gas tidur untuk membius semuanya. Lalu ketika sudah tersadar, sebagian orang dewasa berada di sebuah lubang yang sudah anak-anak buat di ladang jagung. Eden pun memberi aba-aba untuk kelompoknya segera mengubur mereka yang berada di lubang hidup-hidup. Bolin yang menyaksikan hanya bisa menangis karena di kelompok itu ada ibunya yang terjebak. Bolin terpaksa membiarkan ibunya tewas karena jika melawan, nyawanya Bolin bisa terancam oleh anak-anak. Setelah para orang dewasa itu tewas, Bolin meminta dua temannya Carly dan Tanika pergi mencari bantuan. Kemudian Bolin meminta penjelasan kepada Eden. Eden pun memberitahu bahwa semua ini demi menyelamatkan ladang jagung. Dia juga bercerita, waktu itu saat Eden sedang sedih, dia pergi ke ladang jagung sendirian. Dan tiba-tiba ada yang menghampirinya dan menghibur Eden. Nah, di situ dia bertekad untuk merawat ladang jagung dan memusnahkan mereka yang ingin melenyapkan ladang jagung. Setibanya kembali di kantor polisi, Eden berserta anak buahnya melakukan hal gila kembali, di mana dia mengeluarkan Penny lalu membunuhnya dengan kejam. Setelah itu, ayah Bolin dan orang tua yang tersisa dipaksa Eden masuk ke dalam ladang jagung. Sebelum itu, Bolin meminta ayahnya untuk meminta bantuan, sedangkan Bolin akan berjuang melawan Eden dan yang lain. Eden tidak menganggap Bolin sebuah ancaman karena Bolin sempat memilih menyelamatkan ladang jagung. Rencana yang dijalankan Eden berjalan dengan lancar. Semua anak-anak juga berhasil dicuci otaknya oleh Eden sehingga ada yang tega melakukan itu pada orang tuanya sendiri. Kemudian Eden memperlihatkan satu tawanan spesial, yaitu seorang jurnalis yang sempat Bolin undang. Eden dan anak buahnya bermaksud untuk menjadikan wanita itu sebagai tumbal untuk ladang jagung. Lalu semua anak-anak itu pun membawa wanita itu dan mengikatnya. Bolin yang menyusul belakangan
Di dalam gudang itu, dia kaget melihat Carly dan Tanika tewas mengenaskan. Ternyata mereka tidak berhasil kabur, malahan ditangkap oleh para bocil tersebut. Setelah mengikat wanita itu, Eden dengan suara yang keras memanggil sosok yang selama ini bersembunyi di dalam ladang jagung untuk segera mengambil wanita tersebut. Namun beberapa kali dipanggil-panggil, sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Bolin mentertawakan Eden dan menganggapnya halu. Ia pun mencoba menyandra Eden dan ternyata sosok itu datang dan memang benar-benar nyata. Wanita malang itu pun dibawa pergi masuk ke dalam ladang. Bolin yang menyaksikannya tidak bisa berbuat apapun. Salah satu anak memukul Bolin hingga pingsan. Begitu Bolin tersadar, mereka mencoba untuk membakar Bolin. Namun Bolin bisa melawan dan dia berhasil kabur masuk ke dalam ladang. Saat berlari di dalam ladang, Bolin tidak sengaja dan kaget melihat ayahnya ternyata sudah tewas. Kemudian Bolin pun menyaksikan bagaimana monster itu membunuh si wanita dengan kejam. Kemudian Bolin terus berlari ke sana kemari sampai di mana monster ladang itu berhasil menemukan dirinya. Beruntung Bolin bisa melawan dan mencoba melarikan diri dengan mobil yang ada di ladang. Di tengah pelarian, mobil yang dikendarai Bolin tiba-tiba mati. Bolin berusaha menghidupkannya. Namun saat mobil itu kembali hidup, tiba-tiba Eden muncul dan ternyata dia berada di dalam mobil tersebut. What is that, Eden? Eden menodongkan senjata lalu meminta Bolin keluar. Di situ Bolin meminta izin terlebih dahulu untuk sebat dan mengambil pemantik bara api dari mobil. Hey, Eden. Saat Eden ingin benar-benar membunuhnya, seketika Bolin menempelkan pemantik itu ke tanah dan secara cepat api keluar dan merembet ke seluruh ladang jagung. Ternyata ini semua sudah direncanakan Bolin karena sebelumnya bahan bakar mobil itu sudah bocor. Semua anak-anak yang lain datang dan mereka sudah sadar. Eden yang menyaksikannya tidak bisa berbuat apapun. Monster itu keluar dengan kesakitan karena terbakar. Ia musnah bersama api yang semakin besar membakar seluruh ladang. Begitu sayangnya dengan monster itu, Eden pun masuk ke dalam ladang meskipun harus lenyap bersamanya. Setelah semuanya sudah berakhir, Bolin kembali ke ladang itu yang sudah menjadi gosong untuk mengenang peristiwa itu. Di situ Bolin menemukan sebuah cincin milik Eden. Dan tidak lama kemudian, Eden dengan sosok yang sudah berubah menjadi monster ladang muncul, lalu menyerang Bolin sambil mengatakan, "Tenang saja Bolin, tidak ada yang mati di ladang." Dan film pun selesai. Di film ini nggak dijelasin guys monster ladang itu dari mana asalnya. Mungkin akibat bahan-bahan kimia para petani itu yang membuatnya bermutasi menjadi monster ladang. Sehingga monster ini memanfaatkan Eden yang kesepian dengan mempengaruhinya untuk memusnahkan para petani supaya ladang jagungnya nggak dilenyapkan. Di akhir film bisa jadi Eden akan kembali melakukan aksi psikopatnya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.